Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model strategi dakwah kebudayaan ala Wali Songo. Pada masa Wali Songo, intensitas gerakan dakwah di tanah Jawa mengalami lonjakan sangat signifikan hingga diperkirakan dalam waktu tak lebih dari 100 tahun hampir 80% penduduknya telah memeluk agama Islam. Bagi seorang juru dakwah, mengubah sebuah tatanan masyarakat yang sangat kompleks memang tidaklah semudah berdebat secara ilmiah dan logika. Oleh karena itu, dalam dakwanya kepada masyarakat Jawa, tidak jarang para wali menerapkan beberapa model dakwah dengan memasuki unsur-unsur kebudayaan yang ada di masyarakat. Para wali berani memasuki wilayah ini tentu dengan sebuah prinsip yang tidak dapat ditawar, yaitu senantiasa membolehkan adat dan norma yang sesuai dengan ajaran Islam dan membuang serta mengganti adat yang berbau kesyirikan dengan memasukkan unsur Islam ke dalam adat istiadat tersebut. Beberapa contoh dakwah melalui kebudayaan yang dipelopori oleh para wali diantaranya adalah mengubah dan memperbarui konsep gamelan Jawa. Metode dakwah ini dilakukan oleh Sunan Bonang. Dalam berdakwah, Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati. Suatu ketika Sunan Bonang memperhatikan bahwa masyarakat Jawa amat senang dengan berbagai pertunjukan kesenian seperti wayang dan gamelan. Maka demi melihat peluang tersebut, beliau kemudian berikhtiar dengan membuat instrumen baru yang diberi nama bonang. Instrumen tersebut terbuat dari logam berbentuk seperti mangkuk terbalik dengan tonjolan bagian tengahnya. Dengan adanya tambahan gamelan ini, Sunan Bonang berhasil mengubah pola bunyi gamelan Jawa yang kala itu masih kental dengan estetika Hindu menjadi sebuah konsep baru yang selama ini belum pernah didengar. Setiap Raden Makhdum Ibrahim membunyikan alat musik tersebut, pasti banyak penduduk yang berdatangan ingin mendengarkan sekaligus menyaksikannya. Memanfaatkan momentum inilah kemudian Raden Makhdum Ibrahim menyebarkan ajaran agama Islam kepada rakyat. Selain gamelan, banyak pula para anggota Wali Songo memasukkan unsur dakwah melalui berbagai tembang. Tembang-tembang ini dibuat sedemikian rupa oleh para wali dengan musikalitas yang sangat tinggi, mudah diingat dan penuh pesan-pesan moral. Sebagai contoh adalah tembang dolanan. Tembang dolanan sendiri adalah istilah lagu yang diperuntukkan untuk anak-anak. Liriknya cenderung jenaka dan musikalitasnya penuh kegembiraan. Beberapa contoh tembang dolanan karya wali yang hingga kini masih dipakai untuk sarana pesan moral adalah tembang Lir Ilir karangan Sunan Kalijaga dan Tombo Ati karangan Sunan Bonang. Produk budaya lain yang digunakan sebagai sarana dakwah dan proses islamisasi Wali Songo adalah perayaan Maulid Nabi yang disebut sekaten. Sekaten adalah sebuah rangkaian acara peringatan hari Maulid Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya dimeriahkan dengan acara pokok berupa pagelaran gamelan yang bertujuan untuk mengumpulkan masyarakat. Pada masa Kesultanan Demak, acara sekaten merupakan momentum yang penting dan sangat berdampak terhadap usaha islamisasi masyarakat Jawa. Pada setiap acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Demak selalu dibunyikan gamelan Kiai Sekati. Merasa tertarik dengan acara ini, kemudian banyak masyarakat datang berbondong-bondong untuk mendengarkan lantunan bunyi-bunyi gamelan tersebut sambil menikmati hidangan yang diberikan oleh pihak Keraton Demak. Sembari menunggu memperoleh bagian makanan yang sudah disediakan, mereka diberi penerangan tentang agama Islam dan utamanya adalah riwayat hidup Nabi Muhammad SAW.
Setelah selesai pembacaan kisah hidup Nabi Muhammad SAW, maka kemudian mereka diajak untuk bersama-sama menikmati makanan yang telah didapat sambil didoakan agar hati mereka terbuka untuk menerima Islam. Dari sinilah kemudian banyak masyarakat yang tertarik kepada ajaran Islam. Kebanyakan dari mereka merasa sangat dihargai sebagai masyarakat kelas bawah. Betapa tidak, sebelum kedatangan Islam, sebagai masyarakat biasa, orang-orang Jawa akan sangat susah untuk sekedar bisa memasuki kompleks istana kerajaan, apalagi dapat bersama-sama menyantap hidangan dengan mereka kaum bangsawan. Mereka sadar betul bahwa Islam adalah agama yang sangat meninggikan akhlak dan sangat jauh dari pengotak-kotakan golongan. Apalagi kisah Nabi Muhammad SAW yang selalu mereka dengar sebagai tokoh paling dihormati dan dicintai, digambarkan bukan seperti dewa-dewa yang hidup tak terjangkau, melainkan Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat bersahaja dan hidup sangat dekat dengan umatnya. Orang-orang yang tertarik dengan Islam inilah yang kemudian dituntun untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dari ejaan kalimat syahadatain inilah kemudian masyarakat Jawa kemudian mulai menyebut gelaran acara peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan istilah sekaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.